Ibu, Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Senin, tanggal 13 Juli tahun 2026. Merupakan hari Senin biasa ke-15. Tema renungan kita adalah agama kemasan menuju agama kehidupan. Para saudara yang terkasih, suatu Senin pagi yang padat, Bambang terjebak macet yang begitu parah di daerah Semanggi. Karena takut terlambat rapat, Bambang yang panik lalu berdoa. Dengan sangat kusuk, Tuhan, tolong lancarkan jalan ini. Kalau Tuhan buka jalan, saya berjanji hari Minggu depan saya akan kolekte 2 kali lipat. Ikut kur dan gak akan ngantuk waktu khotbah Romo. Tepat setelah kata amin, tiba-tiba aplikasi Google Maps di HP-nya berbunyi. Di depan ada kecelakaan, rute Anda dialihkan, belok kiri sekarang. Bambang langsung belok kiri, melewati jalan tikus, dan sampai di kantor tepat waktu. Begitu parkir, Bambang menghela napas lega, lalu berbisik kepada Tuhan, Tuhan, enggak jadi ya, janji yang tadi, ternyata bukan mujizat, cuma bantuan dari Google Maps doang kok. Nah, para saudara, kita sering seperti Bambang, menyogok Tuhan kalau lagi butuh, tetapi begitu urusan lancar, kita amnesia. Nah, Pak Saudara, mari kita merenungkan bacaan hari ini. Yang pertama, Tuhan bosan pencitraan rohani kita. Dalam bacaan Nabi Yesaya, Tuhan mengerang, untuk apa korbanmu yang banyak itu? Aku sudah jemu. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, Tuhan mungkin bilang begini, aku bosan lihat kamu bikin Instagram story pas lagi misa di katedral, tapi habis keluar parkiran langsung ngomelin satpam di sana. Atau aku jemu kamu rajin ikut persekutuan doa, tetapi di kantor hobi ngegosipin atasan, atau under asisten rumah tangga di rumah. Tuhan tidak butuh ritual kosong atau pencitraan rohani kita. Yang Tuhan tuntut adalah belajar berbuat baik, usahakanlah keadilan, belalah hak anak-anak yatim, iman tanpa tindakan sosial yang nyata itu hambar. Lalu yang kedua, para saudara, Yesus sang troublemaker. Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wah, kedengarannya ekstrim. Apakah Yesus mau kita berantem? Jangan jadikan ayat ini alasan untuk berantem sama mertua atau pasangan pada hari Senin ini. Ya, kata Yesus, kita harus bawa pedang. Jadi mari kita perang argumen. Bukan begitu konsepnya.
Pedang di sini adalah pemisah antara kenyamanan duniawi dan kebenaran iman. Mengikuti Yesus itu mengandung risiko radikal. Kadang ketika kita memilih jujur, tidak ikut korupsi, manipulasi di kantor, kita akan dimusuhi lingkungan sekitar. Yesus mengingatkan bahwa kedamaian palsu hasil kompromi dengan dosa itu bukan damai yang sejati. Lalu yang ketiga, para saudara, logika kasih yang sempit tapi berdampak. Yesus menutup khotbahnya dengan berkata bahwa memberi secangkir air sejuk pun kepada salah seorang yang kecil ini tidak akan kehilangan upahnya. Di tengah kerasnya kehidupan kita sering berpikir kalau berbuat baik itu harus mulia, besar, dan masuk berita. Harus menyumbang miliaran rupiah. Nah, para saudara, Yesus menghargai hal-hal seperti itu. Secangkir air sejuk. Di dunia nyata ini, kita hari ini bisa berupa memberi tips lebih untuk driver ojek online misalnya, yang mengantar makananmu di tengah hujan. Memberikan senyuman ramah kepada rekan kerja yang mukanya cemberut, yang sesederhana menahan diri untuk tidak mengklakson berkali-kali saat lampu hijau baru menyala setengah detik. Umat yang terkasih, hari Senin ini kita diajak untuk beralih dari agama kemasan menuju agama kehidupan. Tuhan tidak sedang mencari seberapa estetik foto altar yang kita unggah di media sosial, atau seberapa lantang kita bernyanyi di gereja. Tuhan mencari hati yang remuk redam, yang mau diubah. Hati yang adil di tempat kerja, hati yang penuh kasih di dalam keluarga, hati yang peduli kepada sesama yang tersisih di sekitar kita. Mari kita bawa pedang Kristus untuk memotong egoisme kita hari ini. Mulailah membagikan secangkir air sejuk kebaikan kepada siapa saja yang kita temui. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.